Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arif Rijal Fahmi selaku dosen pada mata kuliah ini. Langsung saja, ini diktat perkuliahan linguistik kelompok 3. Ya, jadi saya di sini akan mempresentasikan pelajaran atau mata kuliah linguistik. Ya, untuk saat ini saya presentasikan tentang sejarah perkembangan linguistik umum dan Arab. Langsung. A. Sejarah perkembangan linguistik umum. Dari zaman ke zaman, linguistik atau ilmu bahasa sudah banyak mengalami perkembangan, yang dimana semakin berkembangnya bahasa, maka semakin banyak pula bahasa-bahasa baru yang bermunculan atau lebih kita kenal bahasa modern. Modernisasi. Bahasa Arab yang dimulai di Mesir dan Suriah pada abad ke-19 banyak dipengaruhi oleh pengaruh asing di bidang intelektual, sosial, dan perkembangan politik yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Sejarah perjalanan linguistik atau yang disebut ilmu bahasa pada dasarnya telah melalui 3 tahap periode perkembangan, yaitu yang pertama periode awal, yang kedua periode perkembangan, yang ketiga periode pembaharuan. Lanjut. Periode awal. Pada periode awal ini linguistik dicirikan dengan adanya faktor logika. Dalam periode awal ini dapat terbagi menjadi beberapa masa, yaitu pada masa India. Pada abad 5, India telah menggunakan bahasa tulis dengan abjad Brahmi, dan bahkan sekitar abad ke-19, cara belajar di India secara lisan masih terjadi. Pada masa Yunani, pembelajaran linguistik atau yang disebut ilmu bahasa pada zaman Yunani telah dimulai dan berkembang sejak abad ke-5 sampai dengan abad ke-2 Masehi. Bangsa Yunani memiliki pandangan terhadap bahasa bahwa pada saat itu bahasa bertitik tolak dari filsafat. Lanjut. Masa Romawi. Romawi ialah suatu zaman yang dimana di zaman tersebut masih terdapat sangkut pautnya dengan zaman Yunani. Masa pertengahan. Pada masa pendidikan ini, bahasa Latin sangat berperan penting. Ada 2 perbedaan pendapat antara kaum modistae dan kaum spekulatif. Masa Renaissance. Masa yang dimana kehidupan kembali mempelajari bahasa kuno. Masa ini terjadi sekitar abad ke-16 dan 17. Masa modern, di mana masa modern ini merupakan titik baru permulaan sejarah pertumbuhan suatu bahasa, yaitu dengan kemunculan tokoh linguistik berkebangsaan Swiss yang bernama Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern. Lanjut. Periode perkembangan. Pada periode ini, yang dikenal sejak abad ke-18 menyatakan bahwa bahasa sudah tidak lagi berpaku pada logika dan filsafat, melainkan dipelajari sebagai objek, dengan kata lain, lebih kepada apa adanya. Berikut perkembangan linguistik pada periode ini. Pada abad ke-18, pengumpulan data yang dilakukan secara besar-besaran oleh kaum misionaris terdapat pada abad ke-18. Salah seorang sarjana yang bekerja adalah P.S. Pallas. Dengan bantuan Ratu Rusia, mampu menyatukan kata-kata dari 272 bahasa di Eropa, Asia, dan Amerika. Abad ke-18 ini juga dapat disebut Age of Reason, yaitu sesuatu dilihat dengan akal dan rasio. Pada abad ke-19, abad ke-19 ini dianggap sebagai abad mulainya linguistik, terutama mengenai linguistik historis komparatif. Linguistik historis komparatif ini merupakan cabang ilmu bahasa yang sama serta mempelajari perkembangan dari masa ke masa dan mengamati perubahan bahasa dengan mencari tahu sebab dan akibatnya. Periode pembaharuan. Pada periode ini, para ahli sudah tidak lagi membicarakan dari segi perbandingan atau filsafat, melainkan menitik keberatkan pada persoalan bahasa. Untuk itu, berikut dibicarakan oleh para tokoh. Yang pertama, Ferdinand de Saussure.
yang kedua L. Bloomfield, yang ketiga Kenneth L. Pick, yang keempat Noam Chomsky, yang kelima Charles Fillmore. Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913. Ia menulis suatu buku yang sangat terkenal, yaitu Cours de Linguistique General pada tahun 1916. Sehingga ia juga dikenal sebagai bapak linguistik modern. Adapun beberapa konsep yang diajukan antara lain, yang pertama konsep linguistik diakronis dan sinkronis. Yang kedua konsep la langue, la parole, le langue. Yang ketiga konsep form dan substance. Yang keempat konsep signifikan dan signifis. Yang kelima konsep sintakmatis dan paradigmatis. Lanjut. L. Bloomfield. Bloomfield memperkenalkan konsep yang dikenal dengan nama aliran struktural. Menurut Bloomfield, adapun yang kita ucapkan pasti adanya struktur. Contohnya adalah kasur, maka strukturnya adalah kasur dan bukan sukar atau rusak. Kemudian Kenneth L. Picke mempercayai paham takmemik bahwa dalam setiap penemuan terdapat langkah dalam menjelaskan suatu proses yang didasarkan pada kenyataan berupa bagian dari pembentukan kata baru dari kata yang telah ada, substansi dan perluasan. Lanjut. Kemudian ada Noam Chomsky sebagai penemu teori tata bahasa transformasi generatif yang sangat terkenal. Noam Chomsky juga memiliki buku yang berjudul Synthetic Structure pada tahun 1957 dan Aspect of the Theory of Syntax pada tahun 1965. Chomsky menyatakan bahwa tata bahasa terdiri dari 3 komponen, yaitu sintaksis, semantik, dan fonologi. Ada juga Charles Fillmore. Fillmore terkenal dengan teori sintaksisnya berdasarkan kasus dalam bukunya yang berjudul The Case of Case pada tahun 1968. Ia berpendapat bahwa dalam bahasa-bahasa tertentu memiliki sistem kasus, khususnya bahasa fleksi seperti bahasa Sanskerta, Jerman, Inggris, dan Latin. Lanjut. B. Sejarah perkembangan linguistik Arab. Linguistik Arab muncul pada awal perkembangan Islam. Linguistik ini juga bersangkutan dengan ilmu tata bahasa Arab yang kemudian lebih kita kenal sebagai ilmu nahwu, yaitu ilmu bahasa Arab yang mempelajari tentang susunan kalimat dan harokat yang benar dan pembelajaran bahasa Arab. Sementara itu, bahasa Arab sudah dikenal sebagai bahasa yang tertuliskan di dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Bahkan tidak hanya Al-Quran yang bertuliskan bahasa Arab. Perkataan Rasulullah pun berupa hadis atau as-sunnah juga dituliskan dengan bahasa Arab. Supaya ajaran Islam dapat tersampaikan serta dipahami secara baik dan benar, dan seharusnya dapat dimengerti pula oleh umat muslim. Perkembangan ilmu nahwu dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode pembentukan. Yang kedua, periode pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, periode kejayaan. Dan yang keempat, periode reformasi atau reformulasi. Yang pertama, periode pembentukan. Para sejarawan sepakat berpendapat bahwa ilmu nahwu lahir di kota Basrah, yang sekarang lebih dikenal dengan negara Irak. Kemudian yang kedua, periode pertumbuhan dan perkembangan. Seiring dengan perkembangan bahasa Arab, timbullah ketertarikan para linguis Arab dengan munculnya kaidah fikih bahasa Arab dan keluarlah karya-karya tentang kaidah ilmu nahwu. Kemudian yang ketiga, periode kejayaan. Para linguis Arab tetap bersungguh-sungguh dalam menciptakan berbagai tulisan yang diberi judul dengan kaitannya sebagai ilmu nahwu, agar ilmu nahwu semakin berkembang pesat. Ya, lanjut. Kemudian yang terakhir, yang keempat, periode reformasi atau reformulasi.
Para periode reformasi ini, para linguis Arab memiliki pemikiran untuk mengubah sebagian dari materi nahu agar orang yang mempelajari ilmu nahu lebih memahaminya dengan cepat, baik, dan benar. Dan juga merupakan sebuah perbaikan dari masa-masa sebelumnya. Menjadi masa yang jauh lebih baik dan membangun kerjasama untuk mengembangkan ilmu bahasa Arab. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau banyak kata yang salah atau ucapan saya yang salah, itu datangnya dari saya sendiri dan yang benar datangnya dari Allah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.